Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan membacakan sebuah hadis yang panjang ya, terjemahan hadis dari sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik. Beliau pernah menceritakan ketika beliau tidak mengikuti perang Tabuk, padahal perang itu adalah perang yang terakhir dilakukan oleh Rasulullah SAW. Hadis yang panjang ini, kisah yang panjang ini terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah, dan kitab ini telah disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, telah ditakhrij oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, dan juga telah ditahqiq oleh Mustafa Muhammad Abu Al-Ma'ati. Dan kitab ini lumayan tebal ya, jadi ada kurang lebih 1896 hadis, Masya Allah. Dan Imam An-Nawawi juga penulis kitab Arba'in An-Nawawi, At-Tibyan, ada banyak sekali beberapa karya beliau. Nah, terkait hadis panjang yang diceritakan oleh Ka'ab bin Malik ini ada di bab taubat, dan ini tak kalah panjangnya sama yang kemarin ya, kisahnya Salman Al-Farisi dalam mencari hidayah. Ini juga tak kalah panjang, bahkan terjemahannya saja sampai 3,5 halaman, 1, 2, 3, hampir 2 lembar terjemahnya. Saya bacakan ya terjemahnya. Dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik, ia yang radhiyallahu anhuma, ia yang sering menuntun ayahnya Ka'ab ketika telah buta. Abdullah berkata, saya mendengar Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu bercerita tentang tertinggalnya dia bersama Rasulullah SAW dalam perang Tabuk. Ka'ab bin Malik berkata, saya selalu bersama Rasulullah SAW dalam setiap perperangan, kecuali dalam perang Tabuk. Memang saya juga tidak bersama beliau dalam perang Badar. Tetapi tak seorang pun dicela karena tidak ikut dalam perang tersebut. Sebab waktu itu beliau bersama kaum muslimin keluar bertujuan untuk menghadang rombongan Quraisy. Lalu tanpa terduga Allah mempertemukan mereka dengan musuh. Sungguh aku mengikuti pertemuan bersama Rasulullah SAW pada malam Aqabah. Ketika kami berjanji setia terhadap Islam, saya tidak merasa lebih senang seandainya saya bisa mengikuti perang Badar. Tetapi tidak mengikuti malam Aqabah. Meskipun perang Badar lebih masyhur disebut-sebut di kalangan manusia daripada malam Aqabah. Jadi Ka'ab bin Malik ini mengikuti perjanjian Aqabah tapi tidak mengikuti perang Badar. Adapun ceritaku tentang ketika tidak ikut perang Tabuk, waktu itu saya sama sekali tidak merasa lebih kuat atau lebih mudah mencari perlengkapan perang. Ketika aku tertinggal dari Rasulullah SAW dalam perang Tabuk, demi Allah, saya belum pernah mengumpulkan 2 buah kendaraan sebelum adanya peperangan Tabuk itu. Sedangkan untuk persiapan peperangan ini sebenarnya saya dapat mengumpulkan keduanya. Belum pernah Rasulullah SAW mengharapkan sesuatu peperangan, melainkan beliau berniat pula dengan peperangan yang berikutnya hingga sampai terjadinya perang Tabuk. Rasulullah SAW berangkat dalam peperangan Tabuk itu dalam cuaca yang sangat panas dan menghadapi suatu perjalanan yang jauh dan sulit. Selain itu juga menghadapi musuh yang berjumlah besar. Maka beliau merasa perlu memberitahukan kaum muslimin akan kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi, agar kaum muslimin melakukan persiapan yang cukup. Rasulullah juga menjelaskan tentang tujuan mereka.
Waktu itu kaum muslimin yang ikut perang Tabuk bersama beliau cukup banyak, tetapi nama-nama mereka tidak tercatat dalam buku-buku yang dimaksud Ka'ab dalam buku catatan daftar mereka. Ka'ab berkata, sedikit sekali di antara mereka yang absen bersembunyi tidak ikut perang. Orang-orang yang absen itu mengira bahwa Rasulullah SAW tidak mengetahuinya. Selama wahyu Allah tidak turun mengabarkan, Rasulullah berangkat ke Tabuk ketika buah-buahan sedang dalam masa panen dan kenyamanan berada di bawah naungannya. Karena itu, hatiku lebih condong kepadanya. Tatkala Rasulullah dan kaum muslimin hendak berangkat mempersiapkan segala sesuatunya, aku pun bergegas keluar guna mempersiapkan diri bersama mereka. Namun aku kembali menghasilkan apa-apa dan di dalam hati saya berkata, saya mampu mempersiapkannya jika saya menginginkannya. Ini awal mulai penundaan. Hal yang demikian itu berlangsung terus dan saya selalu menundanya untuk mempersiapkan perlengkapan perang. Sampai kesibukan kaum muslimin memuncak, pada akhirnya di pagi hari Rasulullah beserta kaum muslimin berangkat, sementara saya belum mengadakan persiapan. Lalu saya keluar untuk mencari perlengkapan, tetapi saya kembali dengan tangan kosong, hingga kaum muslimin bertambah jauh dan pertemuan semakin dekat. Kemudian saya putuskan untuk berangkat dan menyusul mereka. Malangnya, yang telah saya lakukan ternyata itu belum ditakdirkan untukku. Akhirnya, apabila saya keluar dan bergaul dengan masyarakat sudah berangkatnya Rasulullah, saya dihadapkan dengan keadaan bahwa saya dianggap sebagai orang munafik, atau termasuk di antara orang-orang lemah yang mendapatkan uzur dari Allah. Rasulullah SAW tidak pernah mencari saya hingga sampai di Tabuk. Sesampainya di Tabuk, barulah beliau bertanya, apa sebenarnya yang dikerjakan oleh Ka'ab bin Malik? Maka seorang dari Bani Salimah menjawab, wahai Rasulullah, ia ditahan oleh pakaian dan selendangnya. Maka Mu'adz bin Jabal berkata, alangkah jeleknya apa yang kau katakan itu. Demi Allah, wahai Rasulullah, kami tidak mengetahui tentang dirinya kecuali kebaikan. Rasulullah SAW pun diam. Pada saat itulah beliau melihat seorang laki berpakaian putih sedang berjalan di kejauhan. Rasulullah bersabda, mudah-mudahan itu adalah Abu Haisamah. Ternyata benar, orang itu adalah Abu Haisamah al-Ansori. Dialah orang yang bersedekah segantang kurma ketika diolok-olok oleh orang munafik. Ka'ab meneruskan ceritanya. Tatkala saya mendengar bahwa Rasulullah berada dalam perjalanan pulang dari Tabuk, maka kesusahan pun mulai menyelimuti saya. Saya mulai mereka-reka alasan apa yang menyelamatkan saya dari beliau. Saya juga meminta bantuan keluargaku mencari alasan dan jalan keluar yang sangat baik. Namun, ketika mendengar bahwa Rasulullah SAW sudah dekat, hilanglah segala macam kebohongan yang saya siapkan. Hingga saya yakin tidak ada alasan yang dapat menyelamatkan dari beliau selamanya. Karena itu, saya mengatakan yang sebenarnya. Keesokan harinya, Rasulullah SAW tiba. Biasanya kalau beliau datang dari bepergian, yang beliau tuju pertama kali adalah masjid. Beliau mengerjakan salat 2 rakaat lalu duduk bersama orang-orang. Maka ketika beliau demikian, berdatanganlah orang yang tidak ikut perang Tabuk menemui beliau. Mereka mengemukakan berbagai alasan kepada beliau disertai dengan sumpah. Mereka yang tidak ikut perang Tabuk ada 80 orang lebih. Rasulullah menerima alasan mereka, menerima baiat mereka dan memohonkan ampun bagi mereka. Sedangkan batin mereka beliau serahkan kepada Allah Ta'ala. Kemudian aku pun menghadap beliau. Ketika saya mengucapkan salam kepada beliau, beliau tersenyum sinis kemudian bersabda, kemarilah. Ka'ab berjalan mendekat dan duduk di hadapan beliau. Lalu beliau mulai bertanya, apa yang menyebabkan engkau tidak ikut berangkat? Bukankah engkau telah membeli kendaraan? Saya menjawab, wahai Rasulullah, demi Allah, andaikan saya duduk di hadapan orang selain engkau dari penduduk dunia, saya yakin dapat bebas dari kemarahanmu dengan menggunakan berbagai alasan yang bisa diterima. Sungguh, saya telah dikaruniai kepandaian berbicara. Namun demi Allah, aku benar-benar yakin. Seumpama hari ini saya berkata bohong dan membuatmu ridho kepada saya, pasti Allah akan membuatmu murka kepada saya. Sebaliknya, jika saya berkata benar yang membuatku marah, maka saya sangat mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah, aku tidak mempunyai uzur. Demi Allah, diriku benar-benar dalam kondisi kuat dan lebih mudah ketika aku tidak mengikutimu ke perang Tabuk. Jadi Ka'ab bin Malik ini sama sekali tidak punya uzur. Pakaian ya lengkap, kendaraan ada, sakit pun tidak, jadi tidak mempunyai uzur atau tidak layak untuk izin.
Rasulullah SAW pun bersabda, adapun orang ini, Ka'ab bin Malik, telah berkata jujur, berdirilah, tunggulah keputusan Allah terhadap dirimu. Saya pun berdiri. Beberapa orang dari Bani Salimah berjalan menghampiri saya. Maka mereka berkata kepada saya, demi Allah, kami tidak pernah melihatmu melakukan dosa sebelum ini. Engkau benar-benar tidak mampu mengemukakan alasan kepada Rasulullah SAW seperti yang dilakukan oleh orang-orang lain yang tidak ikut ke Tabuk. Mestinya cukuplah bagimu jika Rasulullah SAW memintakan ampun untukmu. Ka'ab berkata, demi Allah, orang-orang Bani Salimah terus menerus menyalahkan diriku, sehingga ingin rasanya saya kembali dari beliau untuk meralat perkataanku. Tetapi kemudian aku bertanya kepada orang Bani Salimah itu, adakah orang lain yang mengalami seperti yang saya alami? Mereka menjawab, ya, memang ada. Ada 2 orang yang mengatakan seperti apa yang kau katakan dan mereka mendapatkan jawaban seperti jawaban yang engkau terima. Saya bertanya, siapakah mereka berdua? Mereka menjawab, Murarah bin Rabi'ah al-Amri dan Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Mereka menyebutkan 2 orang lelaki saleh yang keduanya mengikuti perang Badar, dan keduanya dapat dijadikan teladan. Maka saya terus berlalu ketika mereka menyebutkan nama keduanya kepadaku. Sejak saat itu, Rasulullah SAW melarang kaum muslimin berbicara dengan kami bertiga. Sejak itu pula orang-orang menjauhi kami, atau ia berkata, mereka telah mengubah sikap kepada kami, sehingga bumi terasa asing bagiku. Seolah-olah bumi yang saya pijak ini bukanlah bumi yang sudah saya kenal. Keadaan seperti ini berlangsung selama 50 hari. 2 orang temanku, Murarah dan Hilal, lebih memilih untuk menyembunyikan diri dan diam di rumahnya masing-masing sambil tiada henti-hentinya menangis. Coba kita bayangkan, seluruh penduduk Madinah, terutama Muslim, itu tidak ada yang berbicara kepada Ka'ab bin Malik dan juga 2 teman yang tadi, Murarah dan Hilal, karena tidak ikut perang. Jadi coba kita bayangkan, kita punya teman dalam satu kampung, atau satu kampung kita punya saudara, punya teman, tetangga, tetapi ketika kita ajak berbicara, mereka tidak menjawab, dan mereka pun tidak berbicara kepada kita, bahkan mengucapkan salam pun mereka tidak menjawab. Itulah yang dialami oleh Ka'ab bin Malik pada saat itu, sampai 50 hari, Masya Allah. Makanya dia katakan bumi itu serasa sempit dan tidak seperti bumi yang ia kenal. Sedangkan saya adalah orang yang paling muda dan paling kuat dari mereka, 2 orang yang tadi. Aku tetap keluar rumah untuk mengikuti salat jamaah bersama kaum muslimin dan pergi ke pasar. Namun tak seorang pun mau diajak bicara. Saya pergi menghadap Rasulullah SAW untuk sekedar mengucapkan salam kepada beliau sesudah sholat. Akan tetapi hati ini berkata, apakah Rasulullah SAW akan menggerakkan bibir beliau untuk menjawab salamku atau tidak? Kemudian aku mengerjakan sholat berdekatan dengan beliau. Sesekali aku melirik beliau. Apabila menghadap sholat, beliau memandangku. Kalau aku menengok ke arah beliau, beliau berpaling dariku. Hal ini terus terjadi sampai suatu hari aku berjalan-jalan lalu memanjat dinding peperangan Abu Qatadah. Dia adalah saudara sepupu dan orang yang paling kusayangi. Kuucapkan salam kepadanya, maka demi Allah ia tidak menjawab salamku. Jadi Abu Qatadah ini adalah orang yang disayangi oleh Ka'ab bin Malik. Tapi karena Rasulullah SAW telah menginstruksikan kepada Abu Qatadah, kepada seluruh masyarakat Madinah, untuk melarang berbicara kepada Ka'ab bin Malik dan juga Murarah dan Hilal. Sampai-sampai ya Abu Qatadah tidak menjawab salam dari Ka'ab bin Malik. Jadi Masya Allah, boikot yang dilakukan oleh Rasul dan penduduk Madinah kepada Ka'ab bin Malik dan juga Murarah dan Hilal. Maka aku pun berkata kepadanya, kepada Qatadah, wahai Abu Qatadah, dengan nama Allah aku meminta kepadamu, bukankah engkau tahu bahwa aku ini cinta kepada Allah dan Rasulnya? Abu Qatadah diam, tak bergeming, sehingga aku ulangi pertanyaanku, tapi dia tetap diam. Sesudah aku ulangi pertanyaanku sekali lagi, barulah dia menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Seketika itu mengalirlah air mataku dan aku pun pulang. Coba bayangkan, sudah diboikot sama seluruh penduduk Madinah, para sahabat dan juga Rasulullah, orang yang paling disayangi juga tidak mau berbicara kepadanya, sampai-sampai Ka'ab bin Malik menangis. Suatu hari ketika aku sedang berjalan-jalan di kota Madinah, tiba-tiba ada seorang petani asing dari negeri Syam yang datang ke Madinah untuk menjual bahan makanan. Petani itu bertanya,
siapakah yang dapat menunjukkanku kepada Ka'ab bin Malik? Orang-orang pun memberikan isyarat kepadaku. Petani itu mendatangiku dan menyerahkan sepucuk surat kepadaku dari Raja Ghassan. Setelah kubaca, ternyata isinya sebagai berikut. Amma ba'du. Sungguh kami telah mendengar bahwa temanmu Nabi Muhammad SAW mendiamkanmu, sedangkan Allah sendiri tidak menjadikanmu untuk tinggal di tempat hina dan tersia-sia. Karena itu datanglah ke negeri kami pasti menolongmu. Jadi Masya Allah diberikan suatu penawaran untuk mengikuti Raja Ghassan ini dan meninggalkan kota Madinah. Jadi ini adalah salah satu ujian ya yang mendatangi Ka'ab bin Malik. Aku pun berkata pada saat membacanya, ini juga merupakan cobaan. Kemudian aku menuju tungku lalu membakarnya. Selang 40 malam, tiba-tiba seorang utusan Rasulullah SAW datang kepadaku dan berkata, Rasulullah SAW memerintahkanmu untuk menjauhi istrimu. Ka'ab berkata, apakah saya harus menceraikannya atau bagaimana? Utusan itu menjawab, tidak, hindarilah dia. Jangan dekat-dekat padanya. Rasulullah SAW juga mengirimkan utusan kepada kedua orang temanku, Murarah dan Hilal, yang maksudnya sama dengan yang kuterima. Aku pun berkata kepada istriku, pulanglah kepada keluargamu, sementara menataplah engkau di sana sampai keputusan Allah datang. Jadi di samping penduduk Madinah itu memboikot Ka'ab bin Malik, Rasulullah SAW juga mengatakan untuk Ka'ab ini tidak terlalu dekat dengan istrinya, tidak bergaul dengan istrinya, tidak berdekat dengan istrinya, bahkan untuk jauh-jauh lah. Suatu saat istri Hilal bin Umayyah berkata menghadap kepada Rasulullah SAW memohon kepada beliau, wahai Rasulullah, sesungguhnya Hilal bin Umayyah adalah seorang tua yang sebatang kara dan tidak mempunyai pelayan. Apakah engkau keberatan bila aku melayaninya? Beliau menjawab, tidak, jangan sampai dia dekat-dekat padamu. Istri Hilal pun berkata, demi Allah, ia tidak bergerak sedikit pun. Demi Allah, ia masih terus menangis sejak perkara itu terjadi sampai sekarang. Jadi selama kurang lebih 40 hari ya, baru 40 hari itu Hilal ini yang tidak ikut perang terus menangis karena telah diboikot oleh seluruh kaum muslimin Madinah. Sebagian keluarga berkata kepadaku, hai Ka'ab, kalau saja engkau meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk istrimu, tentu itu lebih baik, sebagaimana istri Hilal bin Umayyah untuk melayani suaminya. Aku menjawab, aku tidak akan meminta izin kepada Rasulullah SAW. Aku tidak tahu apa yang akan dikatakan beliau apabila aku meminta izin beliau. Sedangkan aku seorang yang masih muda. Maka setelah itu saya tinggal selama 10 malam sampai genap 50 malam. Dari sejak Rasulullah SAW melarang kaum muslimin berbicara kepada kami. Maka pada saat aku melaksanakan sholat subuh pada pagi selepas malam ke-50, ketika aku sedang berada di salah satu sudut rumah kami, ketika aku sedang duduk dalam keadaan yang Allah sebutkan, ketika diriku merasa sempit dan bumi ini pun terasa sempit bagiku, aku mendengar suara yang berteriak di atas gunung Salak dengan suara yang paling tinggi, wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah. Maka aku tertunduk sujud dan aku tahu bahwa kelapangan telah datang. Rasulullah SAW mengumumkan penerimaan Allah terhadap taubat kami ketika beliau melakukan sholat subuh. Orang-orang pun pergi memberikan kabar gembira kepada kami, dan ada juga yang pergi kepada dua orang sahabatku memberi kabar gembira kepada mereka. Seorang laki-laki berkuda berlari menujuku dan seorang dari Aslam berlari kepadaku. Jadi kayak balapan gitu, ingin mengumumkan berita gembira ini kepada Ka'ab bin Malik. Lalu berdiri di atas gunung dan suaranya itu lebih cepat daripada lari kuda. Ketika orang yang telah saya dengar suaranya itu datang kepadaku untuk memberikan kabar gembira, aku lekas melepaskan kedua pakaianku dan aku berikan kepadanya karena kabar gembira yang telah dibawanya. Demi Allah, aku tidak memiliki apa-apa selain kedua pakaian itu pada hari itu, dan aku meminjam dua pakaian lain lalu aku mengenakannya. Jadi termasuk berterima kasih ya kepada orang yang memberikan kabar gembira kepada kami, kepada kita. Jadi itu boleh kita berikan suatu hal, karena memang berita gembira itu kan menyenangkan bagi kita semua. Setelah itu aku pergi menemui Rasulullah SAW, sementara orang-orang menyambutku secara berbondong-bondong
mereka semua memberiku selamat atas penerimaan taubatku. Mereka berkata, selamat atas penerimaan Allah atas taubatmu. Jadi Masya Allah ya, sahabat itu gembira atas penerimaan taubat dari sahabat yang lain. Demikianlah sampai aku memasuki masjid. Ternyata Rasulullah SAW sedang duduk di tengah orang-orang. Lalu berdirilah Tolhah bin Ubaidillah menghampiriku. Tolhah bin Ubaidillah ini juga salah satu sahabat yang salah satu dari 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Lalu berdirilah Tolhah bin Ubaidillah menghampiriku sambil beralih kecil dan memberiku ucapan selamat. Demi Allah, tidak ada seorang pun yang dari kaum muhajirin yang berdiri kecuali dia, dan aku tidak pernah melupakan ucapan selamat Tolhah. Ketika aku mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW, beliau pun berkata sambil tampak menggembirakan pada wajahnya, bergembiralah karena hari ini merupakan hari paling baik bagimu sejak kamu dilahirkan ibumu. Aku berkata, wahai Rasulullah, apakah datangnya dari engkau sendiri atau dari Allah? Beliau menjawab, tidak, berita ini dari Allah. Aku berkata, apakah ini datangnya dari engkau wahai Rasulullah ataukah dari Allah? Rasulullah berkata, tidak, berita ini dari Allah. Jadi sampai diulangi pertanyaannya itu 2 kali sambil meyakinkan hati Ka'ab bin Malik. Apabila Rasulullah SAW sedang gembira, wajahnya bersinar seperti bulan, dan kami bisa mengetahuinya dari wajah beliau. Ketika aku telah duduk di hadapannya, aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya di antara taubatku, aku lepaskan hak hartaku sebagai sedekah kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW berkata, tahanlah untukmu sebagian hartamu, karena itu lebih baik bagimu. Karena itu lebih baik untukmu. Aku menjawab, aku akan menahan bagianku yang ada di Khaybar. Kemudian aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah telah menyelamatkanku karena kejujuran, dan sesungguhnya di antara taubatku, aku hanya akan berbicara jujur selama sisa hidupku. Demi Allah, aku tidak mengetahui seseorang dari kaum muslimin yang diuji oleh Allah dengan kejujuran perkataan sejak aku menyebutkan hal itu kepada Rasulullah SAW yang lebih baik daripada apa yang diujikan kepadaku. Sejak aku menyebutkan itu kepada Rasulullah SAW sampai hari ini, aku tidak pernah berbohong. Dan aku berharap Allah menjagaku selama sisa hidupku. Ka'ab berkata, kemudian Allah menurunkan ayat. Jadi atas kejadian yang dialami oleh Ka'ab selama pemboikotan, lalu dia merasakan bumi itu seolah sempit, merasakan sedih, gelisah, galau karena tidak diajak bicara oleh seluruh kaum muslimin Madinah. Allah menurunkan ayat yang artinya, sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar yang mengikuti dalam masa kesulitan. Sampai pada firman-Nya, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka, dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka. Sampai pada firman-Nya, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Quran surat At-Taubah ayat 117 sampai 119. Ka'ab berkata, demi Allah, belum pernah Allah memberikan nikmat sudah Allah memberi aku petunjuk memeluk Islam yang paling besar daripada diri saya selama kejujuranku kepada Rasulullah SAW. Sebab andai kata aku berbohong kepada beliau, pastilah bencana menimpaku, rusak agamaku. Sebagaimana binasanya orang-orang yang berdusta. Sungguh Allah berfirman kepada orang-orang yang berdusta, ketika Allah menurunkan wahyu dan merupakan sejelek-jeleknya apa yang Allah katakan kepada seseorang, Allah berfirman, kelak mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah. Apabila kamu kembali kepada mereka, supaya kamu berpaling dari mereka, maka berpalinglah dari mereka, karena sesungguhnya mereka itu adalah najis dan tempat mereka jahanam sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Mereka akan bersumpah kepadamu agar kamu ridho kepada mereka. Tetapi jika sekiranya kamu ridho kepada mereka, sesungguhnya Allah tidak ridho kepada orang-orang yang fasik itu. Quran surat At-Taubah ayat 95 sampai 96. Jadi Ka'ab bin Malik itu bisa saja bohong agar Rasulullah SAW itu ridho dengan alasan yang diucapkan oleh Ka'ab bin Malik. Mungkin kan tadi dikatakan ada 80 orang yang tidak mengikuti perang Tabuk, dan hanya 3 orang yang mengatakan tidak ada uzur. Jadi 77 orang lainnya itu mengatakan mereka ada uzur semua. Dan mungkin
dari firman yang Allah sampaikan di Quran Surah At-Taubah ayat 19-96, mungkin ada beberapa orang di antara mereka yang 77 tadi yang izin, yang mengatakan mempunyai uzur. Jadi bahkan dikatakan, maka berpalinglah dari mereka karena sungguh mereka itu adalah najis dan tempat mereka jahanam sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Mereka akan bersumpah kepadamu agar kamu ridho kepada mereka. Tapi jika sekiranya kamu ridho kepada mereka, sesungguhnya Allah tidak ridho kepada orang yang fasik itu. Jadi tadi juga Ka'ab kan mengatakan, bisa saja aku memberikan alasan agar Rasulullah ridho kepadaku, tetapi mungkin Allah tidak ridho kepadaku sehingga membuatmu lebih marah, membuat Rasulullah lebih marah. Lalu Ka'ab berkata, dan kami telah tertinggal, yaitu kami bertiga, dari urusan orang-orang yang diterima oleh Rasulullah SAW ketika mereka bersumpah kepada beliau. Lalu beliau membaiat mereka dan memintakan ampunan untuk mereka. Sedangkan Rasulullah SAW mengakhirkan perkara kami sampai Allah memberi keputusan tentangnya. Allah berfirman, dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka, dan bukanlah yang disebutkan itu apa-apa yang kami bertiga tertinggal dari perang Tabuk, tetapi mempunyai arti bahwa persoalan kami bertiga diundur dari orang munafik yang bersumpah kepada Rasulullah SAW dan menyampaikan bermacam-macam alasan yang kemudian diterima oleh beliau. Muttafaqun alaih. Jadi luar biasa ya. Jadi di antara 77 orang tadi yang meminta izin kepada beliau, bahkan ada yang di antara mereka itu bersumpah atas nama Allah bahwa mereka itu memiliki uzur yang tidak dapat ditinggalkan atau uzur untuk tidak mengikuti perang Tabuk. Jadi Ka'ab juga mengatakan, dan bukanlah yang disebutkan itu apa-apa yang kami bertiga tertinggal dari perang Tabuk, tetapi mempunyai arti bahwa persoalan kami bertiga diundur dari orang munafik yang bersumpah kepada Rasulullah SAW dan menyampaikan bermacam alasan yang kemudian diterima oleh beliau. Jadi dalam sebuah riwayat disebutkan Nabi SAW keluar pada waktu perang Tabuk pada hari Kamis, dan memang sudah menjadi kesukaan beliau untuk bepergian pada hari Kamis. Dalam sebuah riwayat lain disebutkan biasanya beliau datang dari bepergian pada waktu duha, dan bila beliau datang biasanya langsung ke masjid dan sholat 2 rakaat kemudian duduk di dalamnya. Jadi begitu teman-teman yang dirahmati Allah SWT, sebuah hadis yang panjang ya, yang diceritakan oleh anaknya Ka'ab bin Malik, yaitu Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Jadi luar biasa ingatan para sahabat itu mengingat perkataan dari sahabat yang lain, karena sangat bersihnya mereka dari dosa, sangat sedikit sekali melakukan maksiat, makanya ingatan mereka itu sangat kuat sehingga bisa menyampaikan hadis yang panjang atau kisah yang panjang sekali. Jadi begitu. Nah, teman-teman dirahmati Allah SWT, jadi hikmah yang bisa kita ambil pada kisah sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu ini adalah seseorang kader dakwah, terutama dai. Jadi kita ini kan seorang muslim itu kan dai ya. Nahnu du'at qabla kulli syai'in. Kita itu dai sebelum apapun. Jadi memang tidak boleh tidak mengikuti suatu urusan dakwah tanpa adanya uzur yang syar'i. Uzur yang syar'i itu adalah sesuatu yang memang kita itu boleh izin. Sama halnya ketika sholat berjamaah, seorang laki-laki kan wajib di masjid 5 waktu. Nah, kecuali kalau seseorang itu sakit keras, sakit sampai tidak kuat untuk berjalan, atau ketika dia keluar nanti khawatir nambah sakit atau kedinginan, nah itu diperbolehkan untuk sholat di rumah. Itu namanya uzur. Atau ketika sholat berjamaah hujan sangat deras sekali, petir menyambar-nyambar, nah itu boleh untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Begitupun dengan dalam hal peperangan ketika zaman dahulu. Kalau misalnya 3 orang tadi ya, Ka'ab, Hilal sama Murarah tadi dimaafkan oleh Rasulullah SAW atau tidak menunggu wahyu dari Allah, maka orang-orang
maka sahabat-sahabat yang lain pun akan mengikuti seperti itu, tidak punya uzur, tidak mengikuti perang-perang selanjutnya. Tapi kisah Ka'ab bin Malik ini menjadi catatan bagi para sahabat yang lain agar senantiasa ikut dalam kegiatan dakwah atau kegiatan perang, kegiatan taklim, selama memang tidak memiliki uzur yang benar-benar syar'i. Dan itu yang pertama. Yang kedua adalah dimana kita senantiasa mengucapkan kalimat yang hak, kalimat yang benar, atau kalimat yang jujur. Jadi jangan selalu mudah untuk berbohong. Walaupun misalnya kita berbohong dalam hal yang kecil, maka lama kelamaan kita akan terbiasa dengan kebohongan yang kecil, sehingga kita pun akan mudah dengan mengucapkan kebohongan yang besar. Jadi tadi juga dikatakan sama Ka'ab bin Malik, bisa saja dia itu berbohong, mencari izin, mencari uzur atas tidak ikutnya dia berperang, tetapi beliau lebih mengutamakan kejujuran. Sampai-sampai yaitu hasilnya, walaupun beliau telah diboikot 50 hari tidak berbicara, tidak diajak berbicara oleh seluruh kaum muslimin, tapi setidaknya selama berita gembira itu datang, beliau menyambutnya dengan sangat gembira. Beliau sujud syukur, beliau bergembira, bahkan kata Tolhah tadi, engkau lebih baik daripada setelah dilahirkan. Jadi setelah masuk Islam, setelah dilahirkan, dan juga setelah masuk Islam. Jadi Masya Allah. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah SWT, jadi itu salah satu kisah dari Ka'ab bin Malik yang tidak ikut perang Tabuk. Jadi sangat menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwasanya terutama kita ini sebagai aktivis dakwah, kita ini seorang dai. Jadi ketika ada panggilan dakwah menyeru kita, maka sebisa mungkin kita hadiri. Jangan sampai kita mencari-cari uzur yang lain untuk tidak mengikuti agenda dakwah tersebut. Jadi begitu. Wallahu bishawab, itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.